Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullah wa alayka bil khusyu'i fi salatika, lazimkan olehmu dengan penuh kekhusyuan pada salatmu, wa khuduril qalbi, dan hadirnya hati, wa tahsinil qiyami, dan bagusnya menunaikan, wa tartilil qiraati, dan mentartilkan bacaan, wa tadabburiha, dan menghayati mentadabburi bacaan salat, wa itmamir ruku'i was sujud, dan menyempurnakan rukuk dan sujud, wa sairil arkan, dan setinggalnya rukun salat, wal muhafadzati 'alas sunani wal adabi, dan menjaga atas sunnah-sunnah dan adab-adab, allati naddabaka syar'u ilal amali biha fi salatika, yang menganjurkan akan kau oleh agama untuk mengamalkan dengan sunnah-sunnah itu dalam salatmu, wal ikhtirazi amma yujibu naqsan fi salati, dan menghindari dari apa-apa yang menyebabkan akan kurang pada salatmu, aw yafutu bihi wujudul kamali, atau luput dengannya oleh adanya kesempurnaan salat. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda'a musfiratan, maka sungguhnya engkau, yaitu apabila mengerjakan oleh engkau akan yang demikian itu, niscaya keluar solatmu padahal putih lagi bercahaya. Taqulu, solat berkata, hafidhakallahu kama hafidtani, moga-moga menjaga akan kau oleh Allah sebagaimana telah menjaga engkau akan daku. Wa illa, kalau tidak seperti itu, kharajat sauda'a mudlimatan, niscaya keluar oleh solat padahal hitam lagi gelap. Taqulu, berkata oleh salat, dayya'akallah kama dayya'tani, moga-moga menyia-nyiakan akan kau oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan akan daku. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa ibadah yang paling tingginya ibadah sesudah dua kalimat syahadat adalah ibadah salat. Salat ini adalah ibadah paling tingginya ibadah. Dari seluruh ibadah-ibadah wajib, maka salat paling tingginya ibadah wajib. Dari seluruh ibadah-ibadah sunnat, salat ini adalah paling tingginya daripada ibadah-ibadah sunnat. Oleh karena itu, kita harus fahami betul ketinggian nilai salat ini dengan cara kita harus memahami syarat-syarat salat yang ada dua. Yang pertama adalah syarat-syarat salat aspek lahiriah, dan itu tugasnya kiai fikih yang menerangkannya. Dan kedua adalah syarat-syarat salat dari aspek batiniah, dan inilah kerjaan ulama-ulama akhlak tasawuf yang menjelaskannya bagaimana sesungguhnya salat ini dari aspek batiniah, supaya kita betul-betul salat kita tidak terjebak pada formalitas rutinitas harian muslim, tapi memiliki esensi dan nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pada bagian ini menyinggung
la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, jangan dekati solat padahal Anda sedang mabok, sehingga Anda mengetahui apa yang Anda katakan. Artinya singkatnya, jangan sampai solat sambil mabok. Apa maknanya jangan sampai kita solat sambil mabok? Bukankah kita solat tidak mabuk, tidak minum-minuman? Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi salati. Kata Imam Ghazali, banyak banget muslim yang solat kagak minum arak, kagak ngapa, tapi kagak tahu apa yang dia baca. Percis kayak orang mabok, yang diomongin dia kagak ngerti. Orang mabok tuh, apa yang diomongin dia kagak paham. Itu orang mabok. Banyak muslim, kata Imam Ghazali, sholat kayak orang mabok. Yang dia baca dia tidak ngerti apa itu yang dibaca. Begitu, karena dia tidak memahami syarat sholat dari aspek batinia. Jangan sampai kita yang punya akal ini tidak mengerti syarat-syarat sholat dari aspek batinia. Yang mana itu syarat sholat aspek batinia? Kata Imam Haddad, kajian kita sekarang ini, wa alaika bil khusyu'i fi sholatika, lazimkan olehmu dengan penuh kekhusyuan dalam sholat kita. Kita harus berupaya di dalam sholat kita yang saban hari itu adalah harus ada kekhusyuan. Khusyuk ini bagaimana? Ada tingkatan-tingkatannya. Bagi kelas awam disebut khusyuk kelas ilmul yaqin. Khusyuk tingkatan paling rendahnya, tingkatan khusyuk, yaitu apa yang dia baca mulutnya dia dengar, dia perhatikan. Apa saja yang dibaca oleh mulutnya, kalaulah sendiri gitu, didengar oleh kupingnya. Ini khusyuk tingkat awam. Kalau berjamaah itu, apa yang dibaca imam ketika jahar itu kita mendengarkan. Ini khusyuk tingkat awam. Bila ini juga kesulitan, maka turun di takhusyuk. Apa itu takhusyuk? Latihan menuju sebuah kekhusyuan. Bagaimana caranya? Maka dalam sholat kita absen perbuatan-perbuatan sholat, diabsen dulu. Takbiratul ihram, udah Allahu Akbar, habis ini yang diajarkan Nabi doa iftitah. Jadi hati kita enggak kemana-mana. Habis doa iftitah yang diajarkan Nabi membaca a'udzu. Habis a'udzu Nabi ajarin baca Fatihah. Habis selesai Fatihah Nabi ajarin baca amin. Habis amin Nabi ajarin baca surat. Habis selesai surat kita selesai ruku. Dituntun oleh hati supaya pikirannya tidak kemana-mana. Ini namanya takhusyuk, latihan menuju sebuah kekhusyuan sampai salam. Biar pikiran kita enggak kemana-mana. Jangan sampai badannya di masjid, hatinya lagi di pasar. Jangan sampai badannya ada di masjid, hatinya lagi di tempat mancing. Jangan sampai badannya di masjid, hatinya lagi di kedai kopi. Ini namanya tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam solat yang dia kerjakan. Padahal
Allah menyatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikan solat karena mengingat aku. Maka di dalam solat ini harus ada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh badannya doang yang solat, hatinya belum ikut. Ini namanya disebut luput daripada syarat aspek batinia, khusyuk. Wis kita latihan dulu dalam solat tuh, supaya ada kenikmatan kita solat. Karena kita solat ini bukan barang baru. Dari umur 15 tahun kita udah solat. Bahkan dari umur 7 tahun muslim sudah disuruh itu solat. Mestinya kita itu jauh lebih banyak yang kita dapat. Bila satu solat yang dikerjakan mengakses satu cahaya, maka sebetulnya 100 solat itu sudah 100% cahaya. Bila daripada satu solat satu cahaya 1%. Bukankah kita solat ini bukan baru, tapi dari dulu. Tapi kenapa kekhusyuan, kenapa solat ini tidak ada kenikmatan? Ada apa ini dengan kita? Ini yang harus kemudian kita pelajari. Jangan sampai solat kita kayak kiai yang punya burung beo. Ada seorang kiai punya burung beo, dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Itu burung la ilaha illallah. Setiap ada tamu yang datang ke rumah kiai itu, tuh burung selalu baca la ilaha illallah. Bisa dalam sehari tuh burung 1000 kali baca la ilaha illallah. Ini yang di masjid bisa kalah itu 1000 kali. Amat tuh burung, saking banyaknya tamu yang ada di kiai itu, dia baca la ilaha illallah. Ada santri baru yang mondok ke rumah kiai itu, kurang bisa dia merawat burung. Akhirnya burung itu lepas beo itu dari kandangnya, dikejar. Kiai ketika tahu pun juga ikut ngejar, karena ini burung luar biasa. Rumahnya masuk gang itu tuh burung gak bisa terbang tinggi, kena truk di depannya. Dengan terbangnya dia, akhirnya dia jatuh ke lindes motor. Tuh burung lindes motor dekat dengan cucuknya itu, dia terakhir burung tuh mati. Burung itu mati. Kiai melihat burung itu mati, nangis. Biar kata kiai juga manusia, punya kedemenan macam-macam. Ada yang demennya burung, begitu ada yang demennya ikan arwana, begitu. Ini kiai demennya burung, dia nangis. Lalu kemudian si murid-muridnya ada yang tahu itu bilang, kiai timbang burung. Ada yang nyaut muridnya, bisa baca la ilaha illallah. Innalillahi. Di pasar pramuka yang bisa baca Fatihah aja banyak timbang baru la ilaha illallah. Ngapa ditangisi? Tapi kiai masih nangis juga. Sampai akhirnya dia bisa menahan emosinya, tuh kiai diam. Kata kiai, yang saya tangisi bukan burung mati. Lalu apa kiai nangis? Yang saya tangisi adalah sampean semua. Loh, kenapa kami? Coba lihat burung, apa yang dia ucap saban harinya, la ilaha illallah. Tuh, yang diucap la ilaha illallah. Tapi burung kagak ada kekhusyuan di dalam baca itu, karena tidak mengerti apa arti la ilaha illallah. Maka lihat yang saban hari baca la ilaha illallah bisa 1000 kali, matinya terakhirnya bukan la ilaha illallah yang dia ucapkan, malah saya ngeri, kamu sholat saban hari tapi tidak mengerti dari bacaan sholat yang dibaca. Sebetulnya ngapain Anda ini? Apakah terjebak pada rutinitas muslim belaka harian, ataukah sebetulnya Anda tidak mengerti mengapa Tuhan suruh Anda sholat? Untuk apa ini sholat? Kalaulah Anda seperti itu, tidak mengerti esensi daripada sholat yang dikerjakan, saya nangis.
Khawatir Anda nasibnya kayak burung. Terakhir yang diucapkan saat wafat, is dead, mati dia. Karena tidak mengerti. Oleh karena itu, perbaiki solat kita, dandani solat kita dengan mengenali aspek batinnya solat. Yang pertama adalah bil khusyu'i fi salatika, berupaya untuk menuju sebuah kekhusyuan dalam salatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sejati memahami saking pentingnya salat ini, maka memohon kepada Allah saking sayangnya kepada umat supaya jangan 5 waktu aja, ada tambahannya, adalah qobliyah begitu, adalah ba'diyah. Kenapa itu Nabi minta sama Allah biar ada solat-solat sunnah ini? Bila mana seorang muslim umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak khusyuk karena masih mikirin dagangan, mikirin pekerjaan, mikirin yang lain, maka tidak khusyuknya adanya pada solat sunnah saja. Maka ketika solat wajib sudah khusyuk, maka adalah namanya qobliyah. Untuk apa? Membatasi bila tidak ada khusyuk, di sini saja adanya. Maka dengan dia mengerjakan qobliyah diharapkan sudah penuh ketenangan sehingga muncul kekhusyuan pada solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ada juga namanya ba'diyah. Kenapa? Nabi paham, jangan-jangan umatnya solatnya masih terjebak harian muslim, tidak mengerti ada kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang beruntung, mukmin yang sukses adalah mukmin yang solatnya ada nilai kekhusyuan. Bila tidak ada nilai kekhusyuan, keberuntungan itu belum tentu bisa diraih, hanya keberuntungan semu pada seorang muslim. Yang kedua, wa khuduril qalbi, syarat batinnya salat itu bagaimana kita harus memiliki konsentrasi hati bahwa yang kita hadapi ini adalah Tuhan yang mencipta kita. Caranya bagaimana kita mendapatkan konsentrasi hati? Bayangin dalam pikiran kita saat salat, di depan kita ada calon mertua kita yang lagi ngenilai salat kita. Kira-kira salat kita mau kita kebut apa kagak nih? Kita kebut apa kagak ini? Kagak. Kenapa? Takut dipecat jadi mantu. Begitu. Itu mertua enggak punya surga, enggak punya neraka. Kita takut. Masa sama yang punya surga, yang punya neraka, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita nafas, hati kita enggak ngadep, padahal mulut kita bilang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah ini adalah sebuah komitmen muslim dalam harian dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia janji bahwa dia ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa badannya ada di masjid, takbir mulutnya, tapi hatinya lagi ke warung, hatinya lagi mikirin yang enggak-enggak. Ini jadi puyeng sama dia. Aduh, mana gua udah nyetak lagi tuh pamflet-pamflet, ini mana ganti lagi. Aduh, duit harus berapa ini? Begitu dia. Jangan ke situ-situ kita sholat, mau biasa aja. Apalagi kita mikirin yang enggak-enggak. Kita sholat ngapa? Gua pacaran udah lama setahun lebih, gandengan jalan kemana-mana. Ngapa jadinya sama yang 3 hari? Ya Allah, begitu yang 3 hari. Begitu kata yang 3 hari, kan janur kuning belum melengkung, masih boleh dia. Iya juga katanya. Duh, jangan dipikirin lagi sholat, kudu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu ingat sama Allah, biar kita nggak kemana-mana pikiran kita kalau lagi sholat. Khudurul qalb, hadirkan hati bahwa Allah memandang kita, Allah memperhatikan kita, Allah selalu mengawasi kita.
perasaan ini yang harus dimunculkan di dalam kita punya solat. Wa tahsinil qiyam, bagusnya menjalankan. Kita solat dengan bagus, dengan rapi, dengan pakaian yang rapi. Kita solat harus bagus, menjalankannya harus bagus. Jangan asal kita solat. Jangan sampai kita solat ini tidak rapi di dalam kita punya solat. Termasuk wa tartilil qiraah, bacaan kita harus tartil. Dan yang paling tingginya wa tadabburiha, kita harus menghayati kandungan bacaan demi bacaan daripada solat kita. Kalau kita paham, sebetulnya dalam solat sudah cukup. Waktu duduk di antara dua sujud 8 hal yang kita minta. 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fwani. Udah cukup. Di sini ada segalanya. Rabbighfirli, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Seretnya jalan rezeki kita karena ada dosa yang kita lakukan. Nabi bilang, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba diseretkan rezekinya lantaran ada dosa yang dia kerjakan. Maka Rabbighfirli, minta ampunan sebagai yang pertama kita minta di antara 2 tasbih, 2 sujud ini. Yang kedua minta rahmat. Kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat Allah. Ini penting rahmat. Wajburni, minta apa? Minta kekayaan. Wajburni, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Tuhan beri aku kekayaan dengan kaya yang tidak takut miskin sesudahnya. Wajburni, kasih kaya Tuhan. Sebab hubungan pala berbanding lurus dengan hubungan kantong sama dompet kita. Bila dompet itu kosong, palanya penuh. Dia puyeng, benar enggak? Saya curiga sama yang nyengir-nyengir. Kalau dompet itu kosong, palanya penuh. Tapi kalau dompetnya itu penuh, palanya enteng. Enggak berat. Benar enggak begitu? Saya curiga ini nama yang nyengir-nyengir. Itu begitu. Wajburni, ini minta kekayaan sama Allah. Minta kaya. Karena tidak dilarang muslim untuk kaya. Zuhud itu bukan tidak punya apa-apa, tapi zuhud itu tidak terikatnya hati pada dunia. Hatinya tetap buat Allah. Hatinya buat Allah. Tidak naruhin dunia dalam hati. Itu namanya zuhud. Wazhad wada faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu tidak menaruh dunia dalam hati. Laksana sendal. Kita bawa sendal ke masjid ini tapi enggak dibawa ke dalam masjid. Kenapa? Kita sadar masjid itu suci. Tidak boleh barang kotor masuk ke dalam yang suci. Hati ini suci, boleh dekat sama Tuhan yang suci. Enggak boleh itu dunia masuk dalam hati, tapi di kantong silakan. Boleh, maka wajburni. Kalau kita enggak punya dunia, dilarang kita punya dunia muslim, bagaimana ngamalin ajaran zakat? Siapa yang mau ngamalin? Ya dunia. Itu menunjukkan Nabi menyuruh kita untuk punya dunia. Ada ajaran haji, apalagi umroh, ada ajaran kurban, macam-macam lah. Itu semuanya. Maka disuruh minta wajburni. Warfa'ni, minta tinggi derajatnya. Minta tinggi derajatnya. Begitu. Minta ketinggian derajat. Begitu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketinggian derajat, bisa. Biar kata kita berangkat dari orang hina yang namanya Sayyidina Salman Al-Farisi, enggak jelas bapaknya. Siapa itu bapaknya Salman Al-Farisi? Tapi Nabi puji dia, Salmanu minna ahlul bait. Salman keluarga kita. Kata Nabi, ketika Allah tinggikan derajat bisa.
Warzuqni, minta rizki batin, ketenangan jiwa. Biar hidup ini kita tenang. Begitu. Wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta kesejahteraan. Wa'afwani, minta dimaafkan. Dan itu paling tingginya permintaan wa'fu anni. Maka ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, kalau saya ngalamin Lailatul Qadar, apa yang saya harus minta sama Allah? Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni paling tingginya. Oleh karena kita tidak mengerti makna solat ini, maka kita baca waktu dulu kan sujud, Rabbi wa'fu anni, Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Karena nggak paham. Jangan-jangan kayak Beo, dia bisa la ilaha illallah dengan fasih, tapi ndak paham makna-makna dibalik bacaan solat. Akhirnya ndak ngerti. Yang disalahin solat aja. Tuh lihat, solat mau solat, tapi dia masih nyolong. Bukan, ini solat apa gambaran doang? Ini kan harus dilihat. Apakah ini ada esensinya apa tidak? Sebab kudulah kita berupaya mengerjakan syarat solat dari aspek batinnya. Ini kita kudu mengerti. Supaya kita mengerti. Itu dia ngeributin, perlu usolli apa kagak? Ribut mulu usolli. Kunut apa kagak? Ini esensinya. Kalau orang paham esensinya nggak bakal ribut. Siapa aja, hatta kita nggak suka sama kunut, nggak bakal ngomel-ngomel. Orang yang dibaca bagus. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan hidayah kami semua ini ya Allah, bersama hidayahnya mereka yang kau berikan hidayah Nabi, orang-orang soleh. Karena kita nggak ngerti, orang pada amin, kita subuh diri jegek aja mulutnya monyong. Begitu, nggak baca amin karena nggak paham. Begitu. Wa'afini fi manafa wa'afina fi manafi, Tuhan beri kami kesejahteraan hidup seperti sejahteranya mereka hamba-hambamu yang soleh. Karena gak ngerti, monyong aja. Karena kita gak paham, demennya ribut. Karena gak mengerti apa ini esensi dari sebuah solat yang dikerjakan, apa ini esensi doa Rasulullah yang diajarkan ini. Karena gak paham, kita terjebak pada sebuah judul, tidak memandang sebuah isi. Sebetulnya untuk apa kita disuruh sholat ini? Untuk apa ini? Lalu sesudah kita sholat, apa yang kita bisa akses setelah kita mengadakan hubungan? Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal musalli munajjin rabbah. Orang yang sholat sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Apa yang kita dapat hasil dari komunikasi itu? Apa? Sedangkan umur kita udah lanjut, begitu, udah senja. Mau apa yang kita cari dari ibadah ini? Mau kemana kita? Ruku kita kudu benar, sujud kita kudu benar. Begitulah semua aspek rukun-rukun sholat. Karena itu kata Imam Haddad, perhatikan aspek-aspek adab-adab sholat yang agama telah anjurkan kita untuk mengamalkan dalam solat kita. Bila ini dikerjakan dengan benar, solat kita penuh kekhusyuan, solat kita penuh dengan khudurul qalb, solat kita penuh dengan taksinul qiyam, solat kita bisa tartilul qiraah, solat kita penuh dengan tadabburil qiraah, kemudian solat kita dengan itmamir ruku was sujud wa itmami sairil arkan, maka solat yang kita kerjakan bakal ngadu kepada Allah, ya Rabb, saya udah dikerjakan sama dia udah bagus kerjainnya, maka solat ini penuh dengan cahaya putih bersinar. Dia bakal berkata kepada kita, cuman kuping kita nggak dengar karena kita tertutupi oleh dinding-dinding penghalang daripada hijabul ghaflah dan hijabul dzunub. Salat itu kalau kita udah salam mengatakan hafizakallah kama hafidhani, makasih
Kau udah jaga saya solat dengan benar. Moga-moga Allah jaga kehidupanmu. Allah beri kamu kesehatan, sehat badanmu, sehat pikiranmu, sehat kantongmu, sehat dompetmu, sehat segalanya, karena kau telah menjaga aku dengan benar. Begitu kata solat, kalau kita jalanin dengan benar. Namun wa illa, kalaulah kita tidak, solat kita selagu-lagunya, mengerjakan solat seakan-akan Tuhan itu ada dua di mata kita. Waktu di masjid kita sholatnya rapi, di rumah pakai kaos partai aja jadi aja, kaos oblong. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kayaknya Tuhan di rumah sama Tuhan di masjid beda. Berarti Tuhannya ada dua. Maka sholat yang sembarangan mengerjakannya, dia bakal berkata dhayya'akallah, moga Allah berantakin kau, karena engkau telah berantakin ngerjain saya, sebatas terjebak pada formalitas muslim tanpa mengenal esensi untuk apa Tuhan suruh mengerjakan saya. Maka sholat itu saudara merupakan satu hubungan keintiman kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus benar di dalam kita mengerjakan daripada kita punya solat. Di dalam hadis Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan di dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqalla minha. Kata Nabi, orang solat itu enggak dapat nilai apa-apa kecuali yang dia akan dapat selama pikirannya ada saat sholat. Bila dari awal sampai akhir kita pikirannya kemana-mana, maka sholat itu hanya sekedar mengisi absen, tapi tidak mendapatkan gaji apa-apa. Tapi kalaulah kita sholat ini kita jaga dengan benar, sholat ini kita perhatikan dengan betul sebagai syarat, setelah aspek lahiriah kita pikirkan aspek batiniah, maka solat ini akan mengadu kepada Allah, minta kepada Allah supaya dibereskan persoalan kita seberes-beresnya sampai akar-akarnya, karena kita telah menjaga betul pada solat. Maka saudara, mulai sekarang ke depan belajarlah kita membaca arti dulu. Bagaimana mentadabburi bacaan kalau tidak mengerti arti solat? Belajar, beli buku yang terjemah banyak, bacaan ini artinya apa, diingat-ingat supaya kita faham dari apa yang kita baca. Akan muncul keasyikan di dalam hidup kita, dalam solat kita akan ada cahaya dari solat kita bila betul-betul kita memperhatikan daripada solat ini, bukan saja daripada aspek syarat-syarat lahiriah, tapi juga jauh lebih penting untuk diperhatikan syarat-syarat solat aspek batiniah. Karena Nabi bilang tidak ada bagi orang mendapatkan nilai dari solatnya kecuali yang dia ada kesadaran, yang ada akal, yang ada konsentrasi hati saat dia solat. Maka ini adalah hal yang sangat penting di dalam kita punya solat. Bila solat kita ini punya nilai yang sangat bagus, pasti akan merombak tatanan kehidupan kita yang amat sangat jauh lebih baik lagi. Dari sini kita harus ada perubahan dan perubahan. Bukan saja bernegara saja yang mengadakan perubahan karena yang lebih baik, tapi kita juga sebagai individu muslim harus mengadakan perombakan total. Bagaimana solat kita harus punya makna dan punya arti dalam setiap kita mengerjakan solat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki solat kita, dan memperbaiki solat kita sampai Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. La tada' lana dhanban min majlisina hadha illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala nasiyan illa dzakarta, wala faqiran illa agnaita, wala madinan illa daita, wala maridan illa syafaita, wala habiban illa hafidta, wala aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, fa'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi